Fakta selanjutnya, aturan baru memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk beribadah ke Tanah Suci tanpa harus melalui Biro Perjalanan. Tuai komentar beragam. Ada yang setuju karena biaya lebih murah, namun ada juga yang mempertanyakan, kalau ada apa-apa, yang bantu siapa? Warga Indonesia kini sudah bisa menjalankan umroh secara mandiri. Kebijakan baru ini resmi diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 tentang penyelenggaraan ibadah haji dan umroh. Kini umroh mandiri sudah dilegalkan oleh pemerintah Arab Saudi dan pemerintah Indonesia. Terkait dengan umroh mandiri memang sudah diatur dan dilegalkan oleh undang-undang terbaru kita, Undang-Undang Haji, yaitu Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025. Nah, undang-undang tentu menyesuaikan dengan perkembangan regulasi yang ada di Saudi Arabia atau Kerajaan Saudi Arabia. Pertama ya, jamaah umroh mandiri ketika mereka dilegalkan dalam undang-undang, ketika mereka berangkat ke Saudi Arabia secara otomatis mereka terlindungi oleh negara. Seketika, aturan ibadah umroh mandiri ke Tanah Suci langsung ditanggapi beragam oleh warga. Mungkin aku pribadi umroh mandiri kali ya, karena aku bisa nyari-nyari sendiri. Mungkin teman-teman kenalan kita yang udah pernah umroh kita bisa tanyain, gimana sih di sana, bagusnya kayak gimana. Kalau umroh mandiri itu malah, ya sih emang jadi lebih murah. Cuma kan ada plus minusnya ya. Kayak kalau umroh pakai organizer itu kita diarahin langsung kemana-kemana. Sedangkan kalau umroh mandiri itu kita aja harus plan dari awal juga sih, dari sebelum berangkat kita udah plan dulu. Mungkin secara mudahnya lebih enaknya pakai travel ya, tapi secara biaya pasti lebih besar daripadanya karena kan ada biaya jasanya untuk travel tersendiri. Tapi kalau untuk mandiri mungkin agak sedikit rumit karena kita harus survei dulu kan masing-masing bagaimana perjalanannya, hotelnya atau aksesnya. Ada plus minusnya. Umroh mandiri banyak yang menyebut lebih murah. Tapi apa iya melakukan umroh mandiri untung atau malah buntung? Kalau di satu sisi keuntungannya bagi masyarakat tentu harganya akan lebih murah. Kenapa lebih murah? Karena kan biasanya penyelenggara umroh ya tentu dia kan akan mengambil margin ya. Tinggal tergantung apakah hotelnya bintang 3, 4, 5 atau pesawatnya apa. Sehingga kemudian nanti untuk hotel, untuk pesawat, biasa teman-teman kemudian yang melakukan umroh mandiri akan mencari sendiri. Namun di luar harga, ada yang perlu diperhatikan, seperti kualitas ibadah itu sendiri. Belum lagi, jika jemaah umroh mandiri mengalami kendala, ini jadi tanggung jawab siapa? Siapa PIC-nya? Ketika nanti kemudian ada permasalahan atau persoalan dengan rombongan umroh mandiri, siapa yang bertanggung jawab? Nanti kan kemudian kalau tidak jelas siapa yang bertanggung jawab, tentu nanti akan jadi beban bagi pemerintah. Misalkan ada yang meninggal, ada yang sakit, atau ada yang apa, atau bahkan ada juga yang umroh untuk jadi TKI ilegal ada mbak. Nah itu nanti kalau itu jadi persoalan, nanti pemerintah Indonesia lagi yang kena. Nah ini tentu jadi PR bagi kita, ini perlu ada regulasi yang pas. Sementara, Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umroh menilai, kebijakan ini berisiko melemahkan aspek pembinaan, pengawasan, dan perlindungan bagi jamaah umroh. Jiwa, kesehatan, kecelakaan. Tapi ada catatan di akhirnya kecuali jamaah umroh mandiri. Jadi jamaah umroh mandiri itu tidak ada jaminan atau pelindungan yang namanya layanan yang tadi. Jadi ketika misalkan sakit, ya mereka tidak ada jaminan layanan, siapa yang akan mengurusi. Kalau berangkat dengan umroh dengan penyelenggara resmi PPU, ya tentu PPU lah yang bertanggung jawab. Kalau ada yang sakit menunggu di rumah sakit atau menguruskan ke dokter, ngurusin semuanya. Kalau ada yang kecelakaan, PPU lah yang bertanggung jawab jika ada kematian. Belum lagi soal potensi dampak ekonomi nasional, karena industri travel umroh didukung oleh ribuan usaha kecil dan menengah. Yang rugi bukan hanya penyelenggara saja, tapi pemerintah sebagai pemerintah penerima pajak tentu akan berkurang. TKDN yang selalu digaung-gaungkan pemerintah dalam sektor swasta juga akan berkurang.
kita penyelenggara yang sudah menciptakan lapangan kerja yang menurut salah satu asosiasi profesional di NCCA itu katanya bahwa ekosistem umroh haji ini melibatkan 4,2 juta tenaga kerja. Nah, ini juga akan terdampak. Meski memberi ruang kemudahan bagi jamaah, umroh mandiri bukan sekedar tentang kebebasan beribadah, tapi tentang tanggung jawab dan perlindungan. Tanpa regulasi yang kuat, niat suci bisa berujung rumit, dari administrasi, keamanan, hingga kehilangan jejak jamaah di tanah suci. Tiffany Aisyah, Rio Pramasta melaporkan.